Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami tim Sfara Cendekia dari SMA Negeri 67 Jakarta. Saya, Syakila Fadia Anggita Putri, selaku pembicara kedua. Saya Clarissa Sofi, selaku tim leader dan pembicara pertama. Saya Tiara Safira Amalia sebagai pembicara ketiga. Baik, debat akan kami mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, Dewan Juri yang terhormat, sebelum memulai izinkan saya untuk mengkarakterisasi mosi perdebatan yang mengenai Dewan ini percaya bahwa swasta lebih baik dalam mewujudkan akses kesehatan mulut daripada pemerintah. Kali ini saya akan menjelaskan pihak swasta adalah fasilitas kesehatan yang dibiayai oleh perusahaan, yang dikelola oleh perusahaan atau dikelola secara mandiri dengan contoh Rumah Sakit Siloam, Rumah Sakit Brawijaya, dan klinik gigi yang tersebar di berbagai wilayah. Lalu, aksesibilitas adalah masyarakat mudah untuk mengakses fasilitas mengenai kesehatan mulut. Kesehatan mulut adalah kondisi mulut pada seseorang yang mencakup gusi, gigi, lidah, dan lain-lain. Kasus yang biasa terjadi di masyarakat adalah gigi berlubang, karang gigi, gigi bungsu yang tumbuh dengan cara tidak tepat. Menurut saya, inisiatif swasta dapat lebih efektif dalam mewujudkan akses kesehatan rakyat karena sektor swasta memiliki keunggulan seperti fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, banyak fasilitas tersebar di berbagai wilayah, dan kecepatan administrasi yang diberikan oleh pihak swasta. Lalu, pemerintah dengan fasilitas kesehatannya tidak luas, puskesmas, RSUD, jika ternyata ketidaktersediaan alat dalam rumah sakit tersebut, maka masyarakat akan dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas yang lebih luas dan lebih lengkap. Kelemahan dari fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah adalah hanya tersebar di berbagai wilayah. Dikarenakan anggaran yang diberikan oleh negara tidak begitu banyak, jadi hanya tersebar di beberapa wilayah supaya tidak mengambil beberapa anggaran lainnya. Tidak dengan swasta, dikarenakan swasta adalah yang dikelola oleh mandiri dan oleh perusahaan. Jadi swasta lebih banyak tersebar di berbagai daerah dikarenakan tidak tergantung kepada anggaran-anggaran atau pajak-pajak yang ada. Tidak seperti pemerintah, dikarenakan pemerintah mengambil dari pajak seperti RSUD hanya ada di berbagai wilayah, tidak tersebar luas, hanya di berbagai wilayah besar, dan tidak tentu dalam rumah RSUD atau puskesmas itu ada fasilitas yang ditawarkan dengan lengkap. Tidak dengan fasilitas yang diberikan oleh swasta, dikarenakan swasta yang sudah tadi saya jelaskan, swasta memiliki anggaran yang sudah pasti lebih banyak daripada anggaran yang diberikan oleh negara. Lalu inisiatif swasta itu dapat lebih efektif dikarenakan dapat mewujudkan akses kesehatan rakyat. Di sektor swasta yang memiliki keunggulan kecepatan merespon kebutuhan dengan administrasi, dikarenakan administrasi negara itu biasanya lelet dalam merespon. Lalu fleksibilitas membuka layanan yang lebih cepat dan inovasi teknologi yang lebih berkembang dan jangkauannya lebih luas. Sekian argumentasi yang dapat saya berikan. Saya bangga menjadi tim pro. Baik, selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan saya Syakila Fadia Anggita Putri selaku pembicara kedua yang akan memperkokoh argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama saya, Clarissa Sofi. Dewan Juri yang terhormat, pada mosi perdebatan kali ini yaitu adalah Dewan ini percaya bahwa inisiatif swasta lebih baik dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut daripada pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, pembicara pertama kami telah menyampaikan argumentasi, yaitu adalah inisiatif swasta dapat lebih efektif dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan rakyat karena sektor swasta memiliki keunggulan seperti fasilitas, kecepatan, dan juga administrasi. Dewan Juri yang terhormat, semua swasta mampu merespon kebutuhan masyarakat dengan cepat
dan menyediakan variasi layanan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat dapat memperoleh peluang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih layak dan juga berkualitas serta berkelanjutan. Dewan Juri yang terhormat, inisiatif swasta unggul dalam bidang pertama, kecepatan merespon kebutuhan, kedua, fleksibilitas membuka layanan, ketiga, inovasi dalam mengembangkan teknologi, dan keempat, jangkauan yang lebih luas. Dewan Juri yang terhormat, seperti contoh studi kasusnya adalah Puskesmas yang merupakan salah satu dari pelayanan kesehatan milik pemerintah, yaitu adalah pusat kesehatan masyarakat yang hanya tersebar di berbagai daerah. Namun, kita sebagai masyarakat mendapatkan perawatan dengan biaya yang murah. Namun, apakah biaya yang murah itu worth it dengan apa yang kita dapatkan? Seperti contohnya antriannya panjang, jam praktiknya terbatas, dokter giginya pun juga terbatas, dan jenis perawatan yang bisa dilakukan pun terbatas. Seperti contohnya tambal gigi, lalu juga pembersihan karang gigi yang terbatas, dan lain sebagainya. Namun, untuk pihak swasta itu bisa buka sampai malam, yang dimana ketika ada masyarakat yang memang membutuhkan keperluan kesehatan mulut dengan mendadak, mereka bisa langsung datang dan mendapatkan penanganan dengan cepat. Lalu juga bisa reservasi melalui online, di mana itu sangat memudahkan dan juga mengikuti perkembangan zaman. Lalu selanjutnya adalah pihak swasta menyediakan berbagai macam spesialis yang akan membantu merawat kesehatan mulut masyarakat dengan cara berkualitas. Dalam konteks ini, pemerintah itu hanya fokus pada layanan dasar, murah tetapi terbatas dalam alat maupun waktu pelayanan. Namun untuk swasta dapat cepat untuk beradaptasi, teknologinya maju, dan jam pelayanannya pun fleksibel. Dan juga swasta mampu menjangkau masyarakat lewat berbagai inovasi. Salah satunya adalah pihak swasta seringkali menyediakan mobilitas layanan ke desa-desa terpencil. Dari situ pihak swasta akan memberikan edukasi mengenai kesehatan mulut. Dewan Juri yang terhormat, pihak swasta juga tidak bergantung pada skema pemerintah. Jadi pada konteks ini, pihak swasta unggul dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut daripada pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, jika ada pertanyaan dan jika ada yang menjawab bahwa pihak swasta itu menyediakan biaya perawatan yang mahal, tidak sama sekali dan kami tidak menyetujui argumentasi tersebut. Karena apa? Karena di beberapa klinik swasta menyediakan BPJS dan juga asuransi yang dapat meringankan beban untuk para masyarakat dan memberikan penawaran harga yang lebih terjangkau dengan kualitas yang sangat luar biasa berkualitas. Dan akses itu tidak hanya berarti murah, Dewan Juri yang terhormat, tetapi tersedia, cepat, layak, berkualitas, dan juga berkelanjutan. Pelayanan gratis tetapi harus menunggu antrian yang panjang, alatnya terbatas, itu bukan termaksud ke dalam aksesibilitas. Jadi dalam konteks ini, pihak swasta sangat unggul. Lalu, untuk pihak swasta sendiri meningkatkan kapasitas sistem sehingga beban pemerintah akan berkurang dan masyarakat memiliki lebih banyak pilihan nyata untuk memilih manakah yang lebih baik. Dalam konteks ini, inisiatif swasta tidak berarti menggantikan peran pemerintah, namun yaitu adalah melengkapi, sehingga nantinya kesehatan mulut yang ada di Indonesia itu akan jauh lebih terjaga. Karena apa? Karena adanya peran antara swasta dan juga pemerintah. Dan dalam konteks ini, swasta akan jauh lebih unggul dalam setiap sektor, mulai dari fleksibilitas, anggaran, dan juga ketersediaan alat. Seperti contohnya, ketika pihak pemerintah menyediakan contoh RSUD yang hanya tersebar di beberapa daerah, dan ketika ada seseorang yang mungkin kontrol di RSUD tersebut, namun ternyata RSUD tersebut tidak menyediakan alat atau kekurangan tenaga kesehatan, maka yang akan terjadi adalah dia akan dirujuk ke rumah sakit yang jauh lebih besar, di mana rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit swasta. Dari situ kami sebagai tim pro bisa menyimpulkan bahwa Dewan ini percaya bahwa inisiatif swasta lebih baik dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut daripada pemerintah itu adalah benar. Dan kami sebagai tim pro sangat menyetujui mosi perdebatan kali ini yang dimana kita bisa menegaskan bahwa inisiatif swasta di sini itu adalah melengkapi peran pemerintah sehingga nantinya kesehatan mulut di dalam masyarakat Indonesia akan jauh lebih terjaga. Saya Syakila Fadiah Anggita Putri selaku pembicara kedua dan saya bangga menjadi tim pro. Terima kasih. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Tiara Safira Amalia sebagai pembicara ketiga dari tim pro yang akan memberikan perspektif tim kami secara menyeluruh.
Dewan Juri yang terhormat, setelah mendengarkan argumen dari pembicara pertama hingga pembicara kedua dari tim pro, dapat kita lihat bahwa masalah utama dalam akses kesehatan mulut bukan sekedar kurangnya tenaga medis, melainkan lambannya sistem dan juga keterbatasan jangkauan layanan pemerintah. Klinik gigi milik negara sering mengalami kendala seperti waktu tunggu lama, alat terbatas, dan inovasi berjalan sangat lambat. Karena harus melewati prosedur administratif yang berlapis. Di sisi lain, sektor swasta bergerak dengan prinsip efisiensi dan responsivitas. Ketika ada kebutuhan dari masyarakat, mereka dapat membuka klinik, menghadirkan teknologi baru, dan juga memperluas layanan tanpa harus menunggu proses politik dan juga anggaran tahunan. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ingat bahwa aksesibilitas bukan hanya soal ada atau tidaknya fasilitas, tetapi juga soal kualitas dan keberlanjutan layanan. Klinik dan rumah sakit swasta bersaing untuk memberikan pelayanan terbaik, juga harga yang lebih variatif. Kompetisi ini menciptakan peningkatan mutu secara alami. Berbeda dengan sistem yang sepenuhnya bergantung pada pemerintah, di mana masyarakat seringkali tidak memiliki pilihan dan harus menerima dengan apa adanya. Dewan Juri yang terhormat, oleh karena itu posisi kami sangat jelas ketika tujuan utamanya adalah memastikan setiap individu tanpa memandang latar belakang ekonomi ataupun juga lokasi dapat mengakses layanan kesehatan mulut yang layak. Maka mengandalkan inisiatif swasta bukanlah sebuah kelemahan, melainkan sebuah kekuatan. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan berbagai contoh nyata mulai dari klinik swasta yang lebih merata dan fleksibel, dapat disimpulkan bahwa inisiatif swasta memiliki keunggulan dalam 3 hal utama, yaitu kecepatan, kualitas, dan jangkauan yang luas dan panjang. Sementara pemerintah sering terkendala oleh keterbatasan anggaran dan prosedur masyarakat. Oleh karena itu, dalam upaya mewujudkan aksesibilitas kesehatan termasuk kesehatan mulut secara lebih merata dan berkelanjutan, inisiatif swasta terbukti menjadi aktor yang lebih efektif dibanding pemerintah. Dengan seluruh penegasan ini, kami berdiri teguh bahwa mendukung mosi ini berarti memilih pendekatan yang lebih efektif dan lebih adaptif. Saya Tiara Safira Amalia, bangga menjadi tim pro. Terima kasih. Baik, sekian video debat yang bisa kami sampaikan sebagai tim Sfara Cendekia. Terima kasih atas perhatiannya Dewan Juri yang terhormat. Terima kasih. Terima kasih. Momen gue belum